Halo guys, kembali lagi bersama gua Adi. Di sini gua mau update lagi Bitcoin per tanggal 13 Agustus. Ya, kemarin tuh last update tuh gua nge-short di daerah berapa nih? 118.850 dan gua pantengin sampai jam setengah 8 karena itu juga berhubung dengan news CPI, dan CPI-nya di bawah forecast ya. Yang ini bikin market itu balik lagi ke bullish gitu. Pasti The Fed itu bulan depan bakal dovish gitu, bakal cut rate, dan probability-nya juga naik lagi gitu. Jadi 90% kalau nggak salah tuh gua kemarin. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu kemarin tuh kan kita pas kita ngecek turun ke 80%-an. Sekarang itu naik lagi guys ke 94%. Kalau udah kayak gini mah udah fix bulan September bakal ada cut rate, yang dimana market pasti lebih seger, lebih banyak duit yang mengalir ke sana gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dulu posisi gua kemarin. Jadi gua kemarin tuh sempat profit sekitar berapa nih? Seperempat AR kali ya. Kecil banget gitu kan ke sini. Nah, jelang news itu berarti jam setengah 9 nih. Nah, pas udah mau jam setengah 9 malam, gue langsung cut guys. Di sini gue langsung langsung close gitu. Ya bisa dibilang gue cuma BAP doang. Terus habis itu gue langsung ubah bias gue ke long gitu. Karena di sini kemarin tuh udah invalid karena fundamental dari CPI. Jadi di sini gue cari long bias lagi. Terus kemarin gue sempat ngelong altcoin ya pas New Yorknya open gitu. Jadi gue ngelong Jasmy di sini. Di sini gue untung 3R. Jadi kemarin semuanya tuh kayak hampir nggak ada setup ya. Kalau kalian itu nggak pantengin jam 8-an gitu, susah situ. Susahnya setup soalnya langsung semua itu langsung kayak begini chartnya, langsung impulsif gitu. Kecuali kalau kalian dapat retracement di awal-awal sini mungkin bisa gitu kan, pas lagi newsnya buka diumumin. Nah, mungkin kalian bisa cari retracement di sini kalau kalian standby ya. Cuman kan kalau naiknya kayak begini ya, kayak Jasmy gini kan susah. Nah, akhirnya gue coba cari internal structure-nya ya. Nah, gue semalam tuh jam 12-an itu gue sempet ngelong kayak begini, setup gue nih kayak begini. Nah gue ambil long di sini pas banget di Fibo 786. Nah, setelah di bawah swing low-nya targetku 3R. Nah, itu gue langsung ke close. Jadi enaknya trading di sesi New York itu kita open malam. Nah, pas pagi-paginya itu di antara SL dan TP gitu lah. Pokoknya kalau udah New York itu pasti pergerakannya gila gitu. Makanya gue ini pede buat trading di New York lebih enak, soalnya fluktuasinya lebih tinggi dibanding di London atau di Asia ya. Agak seret ini volumenya gitu. Nah, untuk Bitcoinnya sendiri masih di situ-situ aja ya berarti ya, Bitcoinnya ya. Masih di sini-sini. Ini juga kalau kita lihat di structure-nya dia udah buat higher high. Terus juga dia sekarang lagi creating higher low sebenarnya di sini. Kalau kita tarik pakai Fibo dari swing low ke swing high-nya, dia tuh ngetes area golden ratio. Sekaligus di sini ada ini guys, ada order block guys di sini. Nah, gede banget tapi nih di sini. Nah, ini potensi area demand buat kita ngebuat lower high sebenarnya. Higher low. Kok lower high? Higher low gitu. Kayak begini. Nah, mungkin Bitcoin bakal retest ke area 120 ribuan lagi, entah 120.700 atau 121.500 di daerah sini. Soalnya ini juga ada ada Fibo ya kalau kita tarik dari atas ke bawah. Nah, kalau kita tarik Fibo dari sini ke bawah sini,
itu tuh kita belum sama sekali yang namanya retest ke area ini atau ini gitu. Terus juga di sini kita kalau kita lihat ada imbalance ya di sini. Nah, sedikit sih. Sama di atas ini. Nah ini mungkin potensi area yang bakal kita visit gitu. Cuman masalahnya itu sekarang tuh aliran duitnya tuh lagi pada ke ini guys, ke Ethereum sama ke altcoin gitu. Kalau kita trading Bitcoin agak nggak worth it, soalnya nggak terlalu gerak gitu. Kalau kita lihat apa Ethereum Bitcoin itu lagi gila-gilanya guys. Duit itu lagi pada lari ke Ethereum sih. Nah mungkin kita bisa nge-scalping di Ethereum atau di Ethereum ecosystem gitu guys. Kayak contohnya kayak Lido gitu-gitu. Lido yang liquid staking, terus juga ada koin-koin mungkin yang layer 2 mungkin bisa kita perhatiin ya. Kalau misalnya emang cara structure tuh bagus gitu kayak Lido gini kan. Nah kalau kita lihat di sini ada Redimen. Ya nanti mungkin bisa bisa kita bahas di sedikit besok gitu. Kalau gue pribadi gue lagi pasang limit Ethereum di daerah sini guys. Nah gue sendiri lagi pengen pasang Ethereum di daerah sini. Nah selalu gue pasti pakai Fibo 786. Nah target 3R. Nah gue sekarang tuh lagi standby kayak begini di Ethereum, kurang lebih kayak beginilah. Terus juga gue ada ini juga di Tron ada limit juga. Ini Tron strong banget ya, dan juga dia strongnya itu nggak cuma one hit pump, cuman dia ada higher high, ada higher low, ada higher high, ada higher low, lebih terstruktur gitu dibanding Solana ya. Kalau Solana tuh ntar kita lihat lah. Nih gue lagi kayak begini sekarang. Nah terus kalau Solana itu kalau gue lihat dia tuh agak susah ya, soalnya langsung one push gitu loh. Kita juga pingin cari potensi areanya, swing low-nya nggak ada. Masa dari bawah banget begini ya, kalau dari sini mah nggak bakal kejemput, dari sini terlalu jauh gitu. Kalau misalnya kita di daerah order block di sini juga terlalu nggak jelas gitu, terlalu lebar gitu. Mau di mana mau kayak begini kayak gini ya bisa sih sebenarnya mah, mungkin juga bisa sebenarnya, cuman bukan setup gua gitu sih. Paling gua ngantri di Ethereum, di Tron, di TRX, sama di ini gue nyari yang funding rate-nya negatif guys. Nah ini altcoin yang funding rate negatif. Nah contohnya nih ada super gitu, super. Misalnya gue cari super gitu ya. Nah gue itu di sini ngelihat super tuh di internal structure-nya ada chart of karakter ya. Di sini ada higher high di sini nih. Dan juga dia berhasil buat liquidity sweep di sini. Nah, ini kan orang pada kena SL nih. Wah, breakdown nih. Saatnya kita nge-short retest gitu kan. Nah, taunya dia malah naik ke atas kan. Nah, ini gue juga ada masang limit di sini. Di daerah Fibo dan order block sudah pasti. Gue tarik ke swing high. Nah, harusnya gue udah ke entry nih. Ini gue posisi gue nih. Sekarang kayak begini gue entry. Nah 3R seperti biasa. Nah cakep guys, ini potensi area yang lumayan bagus. Kayaknya super gue udah ke entry, semoga profit deh ya. Oke mungkin itu aja 3 altcoin yang lagi gue set limit dan juga lagi gue eksekusi. Mungkin besok kita bakal bahas lebih ke altcoin, karena di sini flow-nya udah mulai berpindah guys dari Bitcoin ya. Kalau kalian masih open Bitcoin susah karena duitnya lagi nggak di situ, jadi low volatile gitu, kurang worth it kalau menurut gue ya. Mungkin gitu aja video kali ini.
lebih bahas tentang altcoin, ya cari scalpingan sama reading the wave aja kita. Oke. Kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton. See you guys on the next video. Dadah.